Ada kembali di Closing Market pemirsa untuk mengetahui prospek komoditas dan juga momentum untuk jual emas. Kita telah bergabung bersama dengan Lukman Hakim, Market Analis Global Capital Investama. Baik, Pak Lukman, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak. Baik Pak, bagaimana tren harga emas pada pekan ini Pak dengan pertimbangan adanya peningkatan ketegangan Rusia-Ukraina? Apakah mungkin menyentuh level 2.000 US dollar per troy ounce-nya? Ya, kalau menurut perkiraan yang sudah kita kemukakan sebelumnya, bahwa harga emas memiliki peluang untuk naik ke level harga 2.000 per troy ounce di tengah situasi saat ini adalah sangat mungkin sekali, mengingat ketidakpastian yang terjadi dari krisis Ukraina ini masih terus berlanjut. Kita melihat sampai hari ini belum ada suatu langkah resolusi pengenduran terhadap tekanan pasar. Dengan demikian kita melihat bahwa harga emas masih berpeluang naik ke level 2.000 per troy ounce sangat mungkin sekali. Sangat mungkin menuju ke level 2.000 ya soal per troy ounce-nya. Pak Lukman, kalau melihat pergerakan emas beberapa waktu terakhir ini, artinya bagaimana Anda merekomendasikan emas untuk paling tidak jangka menengah dengan mencermati kondisi global yang ada saat ini? Ya, untuk dalam jangka menengah saya melihat tidak ada keraguan bahwa posisi beli terhadap emas masih cukup meyakinkan. Melihat sentimen yang mempengaruhi pergerakan harga emas saat ini sangat kondusif terhadap upaya kenaikan harga emas lebih lanjut. Pertama tentu saja masalah krisis Ukraina yang masih akan memberikan sentimen dalam jangka waktu pendek ini. Kemudian dalam jangka panjang kita melihat bahwa inflasi yang terjadi secara global itu akan memberikan peluang bagi harga emas untuk naik lebih tinggi. Walaupun di bulan Maret ini setidaknya tanggal 16 nanti ada upaya kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Amerika Serikat, mungkin itu akan sedikit membatasi kenaikan harga emas. Namun itu tidak menyelesaikan permasalahan utama saat ini, sebagaimana kita lihat bahwa The Fed itu sendiri pun juga meyakini bahwa inflasi masih akan bisa bertahan lebih lama dan cukup kuat, sehingga ini akan menjadi modal bagi harga emas dalam jangka menengah memiliki tren kenaikan lebih lanjut. Bagaimana dengan prospek CPO Pak pekan ini? Ya, kalau CPO saya melihat bahwa juga mengikuti tren kenaikan harga minyak global, walaupun di hari-hari ini mungkin sedikit mengalami koreksi karena faktor teknikal menurut saya, di mana harga CPO sebelumnya melejit bersamaan dengan kenaikan harga minyak dunia, maka koreksi yang terjadi saat ini dalam minggu ini mungkin hanya bersifat teknikal. Tapi kalau kita melihat prospek yang lebih jauh lagi, bahwa harga minyak itu sendiri juga masih memiliki peluang untuk naik, maka CPO diperkirakan juga akan mengikuti tren kenaikan ini. Kemudian pulihnya permintaan CPO secara global itu juga akan memberikan sentimen positif terhadap harga CPO untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Oke, Anda katakan atau sebutkan bahwa CPO ini kemudian akan rawan koreksi mungkin dalam waktu dekat. Tapi ini tergantung atau termasuk juga karena keterbatasan stok atau seperti apa, Pak? Ya, kalau untuk stok mungkin sedikit terkendala lebih kepada faktor distribusi, karena kenaikan harga minyak tentu akan membatasi penyebaran distribusi lebih lanjut, menaikkan ongkos dan sebagainya, sehingga distribusi CPO pun akan terkendali. Tapi kalau stok saya kira masih cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sayangnya kebutuhan ini pun mengalami kenaikan. Jadi saya kira masalahnya adalah bagaimana faktor distribusi yang terkendala dengan kenaikan harga minyak.
Oke, bukan stoknya tapi distribusinya yang kemudian mempengaruhi harga CPO. Pak Lukman, terakhir kalau kita lihat pergerakan kopi, komoditas kopi dan juga kakao pada pekan ini gambarannya seperti apa Pak? Bisa digambarkan mungkin Pak, dan nanti pada pekan ini sampai dengan pekan depan ada sentimen yang harus diwaspadai Pak? Ya, kalau melihat untuk komoditi kopi dan kakao, bila kita lihat dalam 1 tahun terakhir ini, harga kedua komoditi ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Momentum kenaikan suku bunga Bank Amerika Serikat yang diikuti oleh penguatan dolar lebih lanjut, nampaknya ini menjadi alasan bagi harga komoditi kakao dan kopi untuk mengalami koreksi. Kita lihat dalam beberapa perdagangan terakhir, harga mengalami koreksi lebih lanjut dan diperkirakan dalam sepekan ini pun juga masih akan mengalami penurunan menyikapi potensi penguatan dolar Amerika Serikat. Oke, kita masih nantikan bagaimana pergerakan dolar Amerika Serikat terhadap sejumlah komoditas kita, termasuk juga kopi dan juga kakao. Pak Lukman, terima kasih atas informasi dan juga analisis Anda, dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita 1.